Hidup Sehat, pemirsa, masih ngomongin tentang kolesterol nih ya, bersama dengan Prof. Ari nih. Tadi masih ada mitos atau fakta yang belum terjawab. Katanya nih ya, salah satu gejala kolesterol itu bisa muncul yang namanya bercak kuning yang muncul di kulit. Ini fakta atau mitos, dokter? Ya, jadi ini yang kalau dilihat dari gambar ini memang fakta ya. Ada timbunan-timbunan kolesterol yang bisa muncul seperti itu. Tapi sekali lagi yang penting adalah pada saat misalnya nih orang ada gejala nih, kemungkinan nih kolesterolnya tinggi nih. Artinya ada timbunan. Tapi kita mesti cek dulu tetap. Itu tidak menunjukkan directly bahwa oh kalau ada timbunan itu berarti kolesterolnya tinggi saat itu. Karena yang terpenting itu saat itu bagaimana kondisinya. Karena di saat itulah kalau memang dia tinggi, kita mesti turunkan. Karena kalau tidak, timbunan-timbunan makin banyak terjadi gitu. Oke, berarti satu-satunya cara untuk mendiagnosis ini orang kolesterolnya tinggi atau tidak? Ya dengan cek darah berarti ya, dok, ya. Karena bisa juga begini, pasien merasa nih, oh saya nggak ada timbunan-timbunan seperti itu, berarti saya kolesterolnya aman. Nah itu kan jadi berbahaya. Betul kan, jadi berbahaya. Jadinya nggak anggap bahwa itu adalah menjadi tanda khas kalau dia kolesterolnya tinggi, tapi di dalam di tubuhnya sendiri tidak ditemukan itu, dia beranggapan, wah saya sehat. Jangan. Sekali lagi, kalau kita mau tahu kolesterol kita diperiksa laboratorium. Nah, kadang-kadang kan ada yang langsung cepat itu, ya kan? Nah, itu kan biasanya tanpa puasa. Jadi sejatinya kalau kita mau cek kolesterol, sebaiknya bukan sebaiknya, memang harus puasa. Harus puasa. Ya, puasa. Jadi paling tidak sekitar 10-12 jam lah kita berpuasa. Karena di situ nanti benar-benar nih kita tahu kadar kolesterol berapa. Nah, pertanyaan gini, pasien, boleh nggak dok saya cek-cek yang di mall-mall gitu kan? Gitu. Ya boleh aja, tapi jangan jadi patokan bahwa dia saat itu tinggi atau masih normal. Karena sekali lagi yang harusnya itu diperiksanya dalam kondisi puasa. Berarti jadi harus tes darah dengan kondisi puasa ya. Nah, Prof, ini ada yang mengatakan, Prof, ini titipan pertanyaan nih. Katanya buah nanas itu bisa membantu untuk mengontrol kolesterol. Ya, jadi mesti saya sampaikan begini, secara spesifik itu tidak ada yang demikian. Artinya nih, wah nanti prinsipnya adalah yang namanya sayur-sayuran, buah-buahan, unsur serat tadi, itu dia bisa membantu untuk mengurangi penyerapan kolesterol di usus halus gitu loh. Jadi itu yang penting. Jadi artinya istilahnya bahkan kalau anjuran kita nih, kalau memang kalau kita lihat di di restoran-restoran Padang nih, mohon saya contoh, itu kan selalu ya sejatinya itu diselipin juga tuh makanan sayur-sayurnya, misalnya ada yang daun singkong, betul, kadang-kadang ketimun. Nah, cuman masalahnya ini itu sebenarnya nenek moyang kita tuh ngajarin, Anda silakan ini ada makanan yang berlemak, tapi harus diimbangin tuh dengan sayur-sayuran. Saya rasa umumnya begitu deh. Di mana-mana Anda coba deh datang ke restoran Padang, mohon maaf ini, kita bisa lihat pasti disediain sayur. Kenapa? Karena tadi tujuannya tuh biar kalau kita kebetulan mengkonsumsi lemak yang cukup tinggi, maka si serat tersebut yang datang dari sayur itu juga mencegah penyerapannya gitu loh. Tapi umumnya yang kita santap itu sayur nangka yang ada gulainya. Itu kalau bisa di restoran sayurnya, habis itu 10 piringnya yang daging-dagingan. Jadi kadang-kadang memang tidak berimbang. Cuman kalau saya sih akan saya minta mana nih daun singkongnya gitu loh. Karena itu buat temen tadi makan tadi. Berarti itu ya salah satu tipsnya nih dok. Ada lagi nggak dok nih tipsnya nih untuk masyarakat di rumah ya kan? Termasuk supaya mereka nih yang udah tinggi kolesterolnya kan tentunya sebaiknya mengkonsumsi obat-obatan. Nah, apakah obat ini mesti dikonsumsi seumur hidup dan apakah mesti dikombinasikan dengan perbaikan pola hidup, pengaturan pola makan dan sebagainya? Ya, pertama intinya adalah gini, ketika kita periksa bahwa kadar kolesterol kita tinggi itu, maka kita harus diobatin sampai nilai kolesterolnya itu turun. Ya normal, kita bilang gitu ya. Jadi normal itu yang penting dulu gitu ya. Jadi memang ada sih beragam teori. Kalau memang dia sudah ada aterosklerosis, bahkan serangan jantung, itu diminta untuk mengkonsumsi obat anti kolesterol jangka panjang dengan dosis kecil gitu. Itu memang ada untuk, karena ada efek anti radangnya, anti yang lain-lainnya. Tapi secara umum lah saya mesti sampaikan untuk masyarakat, ketika memang diketahui kadar kolesterol kita tinggi, maka kita harus berobat agar dipastikan kolesterol kita itu sudah normal kembali. Waduh, itulah dia ya informasinya ya dari Prof. Ari. Terima kasih banyak Prof. Ari. Dan penjelasannya sangat jelas sekali. Dan juga pemirsa jangan lupa selalu update informasi kesehatan Anda hanya di Hidup Sehat TV tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Kami pamit, Dr. Haikal. Saya Dr. Renita Arlin. Indonesia Hidup Sehat. Bye bye.